Ahmad Mirza Ibrahim, NIM 17100-126 dari kelas A semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi yang merupakan tugas individu dari mata kuliah Kapital Selekta Hukum Islam yang bertemakan kawin kontrak dengan judul tinjauan yuridis berdasar terhadap kawin kontrak berdasarkan perspektif hukum perdata, perjanjian, dan juga hukum Islam. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Menjadi konsekuensi bahwa dalam tahap pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara harus berdasarkan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya landasan hukum sebagai fundamentalis legal yang ada di Indonesia terdapat dua. Yang pertama adalah landasan ideal yaitu Pancasila, dan yang kedua adalah landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berkenaan dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari perkawinan dan juga nikah kontrak atau kawin kontrak. Perkawinan sendiri merupakan suatu peristiwa di mana sepasang calon mempelai baik seorang wanita maupun seorang pria dipertemukan pada suasana yang resmi, dihadapkan pada penghulu atau pemuka agama tertentu yang kemudian juga dihadiri oleh para saksi dan juga para hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai seorang suami istri melalui upacara-upacara maupun ritus-ritus tertentu. Kemudian nikah kontrak sendiri atau kawin kontrak sendiri dalam bahasa Arab dikenal sebagai nikah mut'ah, yang mana berasal dari kata tamatu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Sedangkan dalam istilah hukum sendiri, nikah mut'ah ini atau kawin kontrak disebut sebagai perkawinan yang memiliki waktu atau masa tertentu. Kemudian selanjutnya adalah kawin kontrak ditinjau berdasarkan hukum nasional. Nah, ada 4 poin yang menjadi argumentasi saya terkait dengan kawin kontrak. Yang pertama adalah Pancasila. Pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan yang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian poin yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen pada bab 31 mengenai agama, pasal 29 ayat 1 dan juga pasal 29 ayat 2. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan. Pada pasal 1 menyebutkan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan akhir batin antara seorang pria dan wanita yang sebagai pasang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal, bahagia, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan kompilasi hukum Islam. Pada pasal 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah suatu pernikahan yang akadnya itu sangat kuat atau mitsaqon galizon, yang hal tersebut untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah. Kemudian diafirmasi lagi pada pasal 3 bahwa perkawinan ini tujuannya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Kemudian ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, di mana ada asas-asas atau prinsip dasar suatu perjanjian. Yang pertama adalah asas konsensualisme, di mana dalam perihal kawin kontrak ini asas konsensualisme ini menyatakan bahwasanya lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan antara pihak mempelai, baik itu calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita berkenaan dengan kawin kontrak tersebut. Kemudian yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini, pembuatan kesepakatan kontrak antara calon suami maupun calon istri ini tidak berdasarkan tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Artinya dalam hal pembuatan perjanjian itu berdasarkan kesukarelaan. Kemudian yang selanjutnya adalah asas mengikatnya suatu kontrak, di mana ketika sudah membuat suatu perjanjian antara calon suami maupun calon istri, ada otomatis ada hubungan hukum di antara keduanya, yang mana sifatnya itu mengikat. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban antara si suami dan juga si istri. Kemudian yang selanjutnya adalah asas itikat baik, di mana kepentingan pihak yang lain seharusnya diperhatikan oleh pihak yang lain juga. Dalam hal ini adalah pihak seorang suami harus memperhatikan kepentingan dari pihak seorang istri.
Kemudian melihat syarat syah dari suatu perjanjian, sebagaimana pada pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat. Yang pertama adalah sepakat, cakap, kemudian suatu hal tertentu, dan juga sebab yang halal. Di mana 4 syarat ini 2 diantaranya adalah unsur subjektif, dan 2 diantaranya adalah unsur objektif. Unsur subjektif itu pada poin 1 dan 2, yaitu sepakat dan cakap, dan objektif itu ada di poin yang ketiga dan keempat. Berkenaan dengan problematika yang terjadi pada kawin kontrak sendiri adalah lebih seringnya pada syarat suatu sebab yang halal, karena suatu sebab yang halal ini merupakan unsur objektif dan subjektif, dan ataupun syarat dari 4 yang disepakati atau ditentukan oleh KUH Perdata ini harus dijalankan semuanya, harus ada semuanya, artinya bersifat limitatif. Oleh karenanya jika salah satu tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Adapun berkenaan dengan problematika yang saya sebutkan tadi, bahwasanya memang sebab yang halal ini bukan hanya halal dalam perspektif hukum Islam, tapi juga halal di sini tidak bertentangan dengan hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan terkandung di dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, maupun tidak bertentangan dengan hal-hal yang lainnya, yang hal tersebut diyakini sebagai aturan yang memang menjadi pedoman hidup dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian melihat pada tahapan praktik kawin kontrak yang terjadi di dalam masyarakat sendiri, bahwasanya memang unsur objektif itu dari suatu perjanjian tidak terpenuhi. Sesuatu yang dapat diperjanjikan secara objektif adalah berupa barang-barang sesuai dengan pasal 1332 KUH Perdata dan perkawinan itu sendiri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan itu juga mengatur hal yang sama, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwasanya perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Kemudian diafirmasi lagi pada pasal 1335 KUH Perdata dan juga pasal 1337 KUH Perdata. Kemudian kawin kontrak ditinjau dari hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia sendiri pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwasanya kawin kontrak itu hukumnya haram, dan pelaku dari nikah mut'ah ini harus dihadapkan ke depan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa dalil yang menjadikan dasar hukum Islam. Yang pertama adalah dalil Al-Quran di Quran surat Al-Ma'arij ayat 29-31. Disebutkan di situ, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Kemudian maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalil as-sunnah yang menyatakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW memperbolehkan adanya kawin kontrak pada masa penaklukan kota Mekah. Namun ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, nikah mut'ah tersebut tidak diperbolehkan, justru diharamkan. Hal tersebut tercantum dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai sahabat sekalian, bahwa aku pernah memperbolehkan kamu melakukan mut'ah, dan ketahuilah bahwasanya Allah telah mengharamkannya sampai dengan hari kiamat. Maka barang siapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut'ah, hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka." Kemudian yang ketiga adalah ijtima seluruh umat Islam, bahwasanya seluruh umat Islam bersepakat bahwa posisi ijma tentang pengharamannya atau pengharaman berkaitan dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak tersebut. Semua sepakat menyatakan bahwasanya dalil yang pernah menghalalkan kawin kontrak itu telah dimansuhkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tak ada satupun kalangan ulama ahli fikih, ahli sunnah wal jamaah yang menghalalkan kawin kontrak tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya kawin kontrak ini berdasarkan perspektif hukum Islam itu memang dulu pernah dihalalkan, tapi sekarang diharamkan oleh Rasulullah dan Allah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Billahi fis sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.